Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwin Gumelar, dari Prodi PAI, kelas kelas PAI 7 Manajemen. Oke, baik teman-teman, saya membuat video ini untuk menjawab soal-soal dalam tugas UTS ya, dari mata kuliah supervisi pendidikan gitu kan. Nah, dalam pertanyaan pertama itu, coba jelaskan antara perbedaan antara supervisi dan pengawas. Nah, dalam supervisi dan pengawas itu, yang mana kadang kan pengawas juga melaksanakan supervisi, tapi di dalam itu supervisi dan pengawas itu memiliki perbedaan. Adapun supervisi itu lebih ke memberikan bimbingan, terus memberi bimbingan dan memberi keprofesionalan, terus memberikan layanan kinerja kepada kinerja guru dan staf-staf sekolah. Jadi yang mana fungsinya supervisi itu untuk membangun kinerja guru dan stafnya itu berkualitas gitu, supaya apik. Adapun dalam pengawas. Nah, di sana kalau pengawas itu lebih ke apa yang namanya administrasi, terus manajerial, terus sarana prasarana. Ya, simpelnya itu lebih ke pengawas itu lebih ke memeriksa dan mengawasi sistem yang ada di sekolah gitu kan, yang mana supaya sistemnya itu teratur sesuai apa yang namanya prosedur. Nah, itulah sebenarnya perbedaan antara supervisi itu, ya begitu, nggak terlalu banyak sih sebenarnya, ya bebas lah. Pokoknya supervisi dan pengawas itu berbeda. Baik, yang kedua itu mengenai model supervisi. Saya mengambil contoh dalam model supervisinya itu dalam model supervisi klinis. Nah, dalam model supervisi klinis ini yaitu lebih ke yang kinerja guru, terus kepada kinerja guru yang ada di pas pembelajaran di kelas gitu kan. Tujuan supervisi dalam model supervisi ini itu bukan hanya mengamati ya, tapi untuk memberikan umpan balik kepada guru tersebut, yang mana bersifatnya itu individual. Ada contoh, ada tiga fase lah, yang mana penerapan dalam model supervisi klinis ini. Yang pertama itu ada fase yang namanya pra observer, terus observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, yang dalam fase pertama itu dalam pra observer. Nah, si supervisor dan guru itu harus bertemu dulu untuk mendiskusikan yang akan diamati pas nanti dia mulai pembelajaran. Contohnya itu dalam pengembangan, mau penyampaiannya gimana gitu. Jadi diskusikan dulu dalam pengamatannya kayak gimana. Nah, lanjut ke fase observasi di kelas. Nah, si supervisor ini mengamati si guru yang sedang mengajar di kelas tersebut itu sesuai data yang sudah disepakati pas pra observasi. Pas pertama itu kan dia, si guru dan supervisor itu kan bertemu dulu mendiskusikan
apa yang harus diteliti pas pembelajaran. Nah, si supervisor pas observasi di kelas itu mengamati yang sudah disepakati sebelum memasuki kelas ya, sebelum memasuki kelas. Terus misalkan ada yang kurang dalam dalam penggunaan medianya, contohnya itu ya penggunaan media, terus dalam penggunaan media, terus model tanya jawabnya seperti itulah gitu. Nah, langkah yang terakhir itu dalam pasca observasi. Nah, si supervisor ini memberikan hasil pengamatan sesuai data kepada guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, dalam model klinis ini yang mana gurunya itu berfokusnya itu kepada gurunya itu untuk menganalisis data yang sudah ditentukan tersebut. Jadi untuk memperbaiki sendiri gitu data tersebut. Jadi untuk perbaikan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya dalam model supervisi ini itu cocok banget lah untuk guru-guru yang mengalami tidak adanya pede lah, percaya diri. Sangat cocok banget ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya penekanan gitu. Jadi kita memberi belas kasihan kepada guru tersebut. Oke. Lanjut ke dalam pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab akan membahas mengenai teknik supervisi. Saya akan mengambil yang paling bagus dalam teknik supervisi itu yang mana tentang pertemuan individual yang mana dilakukannya itu pasca observasi. Alasan konseptualnya itu yang mana pertemuan individual ini sangat cocok ya, karena si supervisor dan guru itu bertatap muka. Alasan konseptualnya itu yang mana kalau supervisi dan guru tersebut tatap muka itu lebih efektif untuk menganalisisnya, untuk mengarahkannya kan, karena individu gitu kan. Terus yang mana dalam supervisinya itu yang mana si supervisi itu asalnya dari penilai menjadi pembimbing atau guru lah, supaya guru tersebut memperbaiki dari data-data tersebut gitu kan. Nah, kita mengambil contoh dalam teknik supervisi individual tersebut ya, pertemuan individual tersebut. Contoh misalkan ada guru si Bapak A ya, mengajarkan mengenai sejarah. Nah, biasanya dalam pembelajaran sejarah, guru tersebut dimana kebanyakan ceramah ya kan, Nah, observasi datanya itu kita itu sebagai supervisi mengamati mengenai contoh 18 dari 20 pertanyaan tersebut yang mana cuma dua yang mana dari 18 dari 20 pertanyaan itu pertanyaannya tersebut rendah gitu kan, rendah. Nah, kita sebagai supervisi gitu mengamati ya. Nah, dalam tantangan dan solusinya itu, contoh kalau gurunya itu defensif. Nah, solusinya kita itu jangan langsung menanyakan, malahan kita itu harus memuji dulu kemampuan atau kekuatan guru tersebut dalam mengajar pembelajaran tersebut, baru kita memperbaiki permasalahan tersebut yang dialami oleh guru tersebut. Jadi
kalau solusinya itu kita itu jangan langsung menanyakan langsung ke intinya lah gitu ya. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan antara supervisi akademik dan supervisi non akademik. Nah, dalam supervisi akademik dan non akademik, ya, yang pertama itu supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu lebih ke kinerja pendidikan lah. Jadi fokus utama tujuannya supervisi akademik itu lebih ke proses pendidikan. Contoh proses pendidikan dia itu kurikulum, terus siswa atau ke gurunya itu disebut itu supervisi akademik ya. Adapun kalau supervisi non akademik itu lebih bisa disebut itu supervisi manajemen. Jadi menyediakan prasarana ya gitu ya, alat-alat lah. Sebab dalam supervisi akademik dan supervisi non akademik ini, kalau misalkan kalian tidak, ya gimana ya, supervisi akademik dan akademik itu saling melengkapi. Kalau misalkan salah satu tidak ada, maka tidak akan tercapai lah. Contoh, kita hanya mengadakan supervisi akademik, guru tersebut mengajarkan tentang sains misalkan, yang mana si guru tersebut hanya mempelajari teorinya, guru dan muridnya itu hanya mempelajari teorinya tapi tidak dengan prakteknya. Walaupun mau praktek juga, laboratoriumnya itu ada, tapi bahan-bahannya itu tidak berfungsi gitu kan. Nah, tugas supervisi non akademik tersebut yaitu mengurus yang itulah bahan-bahan yang di laboratorium tersebut ya. Kalau misalkan kita tidak ada supervisi ini ya, mau gimana pengamatannya gitu kan, susah gitu kan. Jadi saling melengkapi lah ya. Di sini saya yang terakhir ya, mengenai penggunaan alat digital ya. Kan penggunaan alat digital. Kegunaan alat digital kepada supervisi tersebut itu sangat berpotensi banget lah, baik banget lah, sebab yang mana itu bisa mempermudah supervisi ya. Jadi tidak harus dia itu tidak harus mengunjungi tempat tersebut, yang mana tempat tersebut kan itu jauh banget lah, misalnya ke tempat-tempat terpencil gitu kan, jauh. Jadi mempermudah supervisi lah ya. Terus dan juga mempermudah ya, guru-guru juga tinggal merekam video, terus apa lagi, terus tinggal mengupload kan ya. Adapun ada biasanya suka ada yang namanya tantangan ya. Contoh dalam tantangan penggunaan pengawasan supervisi digital tersebut, kesenjangan dalam menggunakan digital. Contoh nyata, misalkan contohnya guru si supervisi itu meminta guru untuk merekam video, untuk merekam belajar mengajar di kelasnya. Nah, contoh itu ya, pertama dampak itu ya. Nah, dalam tersebut yang mana guru tersebut itu mengalami kesulitan dalam mengupload dan mengencodingkan video tersebut ya. Nah, dampak dari ini, jadi si guru itu dampaknya itu, jadi gurunya tersebut itu beranggapan bahwa digital itu sebagai penghambat untuk dia, karena dia itu tidak mengerti atau ya kesenjangan dalam digital ya, tidak mengerti. Jadi dia itu menganggap bahwa digital tersebut itu menjadi penghambat untuk dirinya gitu kan ya, begitulah. Contoh yang kedua, dalam keamanan data, misalkan supervisi itu untuk supervisi
melakukan pasca observasi yaitu menggunakan Zoom. Sedangkan yang guru-guru yang menggunakan jam tersebut yaitu berada di daerah-daerah pelosok. Terus dia itu kekurangan dalam penggunaan data, yang mana datanya tersebut ya jaringannya tersebut itu jelek lah. Jadi dia itu bakal kesulitan dalam mengupload RPP atau modul ajar ya gitu ya. Dan juga dia tidak bisa mendengarkan isi dari Zoom tersebut ya, disebabkan karena jaringannya tersebut jelek gitu, jadi patah-patah, jadi tidak terdengar semua lah bahasanya gitu lah. Jadi tidak ter tidak terdengar semua lah perkataan supervisor tersebut. Dalam penggunaan digital ini, supervisi dalam penggunaan digital ini ya, itu ya ada bagusnya ya ada dampaknya juga gitu kan, semuanya pasti begitulah. Oke, mungkin segitu dari saya ya, pengetahuan yang saya yang saya pahami ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.